Shalom, selamat malam, Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kita akan membaca renungan malam hari ini, Jumat 18 Desember 2020, yang diambil dari Matius 13 ayat 10 hingga ayatnya ke-23 di bawah judul perumpamaan tentang seorang pendabur. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Hingga saat ini kami mau membaca firman-Mu sebelum kami beristirahat. Mohon kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampunkan Tuhan dosa kesalahan kami, laikkan kami saat ini untuk datang membaca firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius 13 ayat 10 hingga ayat 23 saya bacakan untuk kita semua. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Ayat 23 yang terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita malam hari ini, bertumbuh dan berbuah. Renungan firman Tuhan malam ini menceritakan tentang Yesus mengajarkan kerajaan sorga melalui perumpamaan. Mengapa Yesus memakai perumpamaan? Karena hal kerajaan sorga itu merupakan suatu ajaran yang sulit dimengerti oleh para pendengar dan pengikut Yesus pada waktu itu. Yesus menyampaikan perumpamaan supaya ajaran tentang kerajaan sorga itu dapat lebih mudah dipahami oleh mereka. Seperti tertulis di ayat 14 dan 15, genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Mendengar, melihat, berpikir, dan merasakan
adalah sebuah proses belajar. Demikian juga dengan proses belajar firman Tuhan. Belajar firman Allah ternyata bisa mendatangkan kegagalan pengertian, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tersebut. Mengapa demikian? Karena hati untuk mengerti, telinga untuk mendengar, dan mata untuk melihat, yang merupakan alat untuk belajar firman Allah, tidak berada dalam kondisi tanah yang baik dan tanah yang subur. Perumpamaan seorang penabur bahwa benih adalah firman Tuhan yang ditaburkan kepada kita umatnya sebagai tanah yang baik adalah kita yang mendengar dan belajar firman Tuhan, lalu dapat mengerti firman tersebut sehingga kita dapat bertumbuh dan berbuah. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang tidak baik tidak akan menghasilkan buah. Artinya mereka yang mendengar, melihat, berpikir, dan merasakan firman Allah itu, namun tidak mengerti dan tidak bertumbuh, apalagi berbuah. Yesus menginginkan kita menjadi tanah yang baik dan subur, supaya kita dapat berbuah lebat. Untuk berbuah, kita harus mulai dari belajar firman Allah yang diumpamakan menabur benih. Lalu kita harus menimbulkan pengertian yang benar, diumpamakan dengan mata, telinga, dan hati yang harus berada di dalam tanah yang baik, sehingga kita boleh bertumbuh dan hidup oleh firman. Berarti hidup oleh Roh, karena hanya Roh Kudus saja yang akan mengajarkan dan memampukan kita mengerti segala sesuatu yang diajarkan Yesus kepada kita. Perlu kita ketahui bahwa belajar firman Tuhan adalah sebuah spiritualitas, bukan intelektualitas. Sekali lagi, belajar firman Tuhan adalah spiritualitas, bukan intelektualitas. Jika berbuah adalah tujuan akhir kita, lalu bagaimana caranya? Untuk berbuah, kita menerima benih yang ditaburkan, yaitu mulai dari belajar firman Allah. Tanpa penaburan, maka tidak ada pertumbuhan, apalagi menghasilkan buah. Untuk berbuah, berarti kita harus mengambil langkah, membaca dan belajar firman Allah secara tekun. Sehingga belajar firman Tuhan merupakan disiplin atau latihan rohani yang menjadi gaya hidup kita, yang kita lakukan dengan konsisten dan teratur setiap hari. Belajar firman Allah merupakan langkah awal untuk bertumbuh dan menuntun kita kepada yang benar. Benih atau firman Allah harus jatuh pada tanah yang baik supaya benih itu bisa bertumbuh dan berbuah. Sebab itu, ketika kita membaca dan belajar firman Tuhan, kita harus bisa mengambil makna pengertian Allah, sehingga kita tidak hanya sekedar mendengar dan membaca atau melihat dan berpikir dan merasakan firman Allah, akan tetapi lebih dari itu kita mendapatkan pengertian di dalam diri kita dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pengertian dituntun oleh Roh Kudus artinya tubuh kita meresponi pengertian itu, sehingga akan berproses dan berjuang melawan segala keinginan daging untuk berbuat dosa. Juga dikatakan di Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hidup oleh Roh inilah yang disebut dengan fase pertumbuhan benih. Artinya bahwa penaburan benih di tanah yang baik adalah kita yang akan menghasilkan pertumbuhan benih yang baik, yaitu belajar firman Allah yang akan menghasilkan pengertian yang akan membawa kita pada hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, karena Roh Kuduslah yang menghidupkan dan menumbuhkan pengertian firman Allah itu di dalam diri kita, sehingga kita memiliki perlengkapan senjata rohani untuk melawan segala yang jahat yang selalu menggoda untuk mencemarkan keinginan tubuh kita menjadi dosa. Mari kita belajar firman Allah dan menjadi tanah yang subur dan berbuah, bukan tanah di pinggir jalan, bukan tanah berbatu-batu,
dan juga bukan tanah di tengah semak berduri. Sebab pertumbuhan yang sehat adalah hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh dan akan menghasilkan buah-buah roh. Adapun buah-buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Berbuah merupakan ukuran dari pertumbuhan yang sehat. Karena buah yang sehat pasti merupakan hasil pertumbuhan yang sehat. Pertumbuhan yang sehat pasti hasil dari tanah yang subur dan benih yang baik tentunya. Kiranya kita dapat mengerti sekarang apa yang Yesus ajarkan ini bermula dari penaburan, lalu terjadi pertumbuhan di tanah yang baik dan menghasilkan buah yang berkali-kali lipat. Malam ini kita diingatkan kembali untuk bergiat belajar firman Allah dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kita mengerti maksud dan kehendak Allah tentang rahasia kerajaan surga, supaya kita dapat bertumbuh dalam pengertian firman Allah dan dapat berjuang melawan segala yang jahat, dan pada akhirnya kita boleh berbuah lebat. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami malam hari ini, mengingatkan kami Tuhan agar kami menjadi tanah yang subur, menerima firman-Mu berkat pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Mampukan kami Tuhan dalam segala kelemahan kami. Terpuji Tuhan, Kau Bapa yang baik. Sebentar kami akan beristirahat, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Hingga besok pagi Kau perkenankan kami boleh bangun kembali dengan semangat, kesehatan yang baru, sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat menyambut Natal, dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.